Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan membawakan web sistem informasi restoran. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. Pertama ada Fisika Sari Suci Rahayu dengan NIM 041, yang kedua ada Melisa Putri Dewi Anggari dengan NIM 042, dan tiga ada Elita Agil Marsardi dengan NIM 048, dan saya sendiri Feni Puji Lestari dengan NIM 059. Membuka lokasi terlebih dahulu yang dimana kita memiliki lokasi restoran. Jadi kita pertama-tama itu menuju terlebih dahulu. Di sini juga ada menu login, dimana kita di sini kita masih belum punya akun. Kalau misal kita mau mengikuti terlebih dahulu, kita bisa coba di sini dia akan diutarakan di bagian registrasi. Jadi kita bisa menambahkan username kita terlebih dahulu, misalnya saya menambahkan kemudian password itu di sini kita bisa melihat juga untuk passwordnya. Kemudian akun kita sudah berhasil tadi, jadi kita langsung login terlebih dahulu. Nama akun kita tadi username-nya nama, kemudian passwordnya 1234. Oke, kita berhasil masuk ke dashboard restorannya, yang dimana di sini ada beberapa tabel. Pertama saya akan menjelaskan tabel di pelanggan atau menambahkan nama pelanggan. Di sini ada tambah, edit, sama hapus. Yang pertama-tama kita menambah pelanggan. Dimana di sini ada nama pelanggan sama kontak. Saya akan menambahkan nama Dimas. Kontaknya kita misalkan 890, terus kita tambah. Oke, di sini berhasil kita menambahkan pelanggan dengan nama Dimas, terus nama kontaknya 890. Terus kalau misal kita mau edit, kita pencet edit di sini, baru kita ubah nama kontaknya. Misalkan jadi 9. Oke, berhasil guys. Di sini kita editnya. Kemudian kalau misal kita mau hapus, langsung saja di sini ada tombol hapus. Terus ada pengingatnya apakah kita ingin hapus, jadi kita pencet oke. Nah, kalau berhasil sudah hilang data pelanggan yang kita tambahkan tadi. Jadi kalau misalnya tambah ada tombolnya ada di atas, edit juga bisa dan hapus juga bisa. Kemudian ada juga kita kembali lagi ke home. Di sini kita bisa langsung kembali ke home. Terus di bagian pesanan kita akan menambahkan pesanan terlebih dahulu. ID pelanggan, misal kita ID-nya tadi ada 1, terus kita isi tanggal, ID meja. Nah, di sini ada beberapa ID meja yang terdapat di dalam ruangan atau di dalam database kita. Kita pilih meja nomor. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Saya akan menjelaskan di bagian detail pesanan, kategori menu, dan meja. Pertama, yang saya jelaskan adalah kategori menu. Di kategori menu ini ada CUD-nya, yaitu tambah, edit, hapus. Nah, di sini bisa dilihat di kategori menu itu membutuhkan yang namanya ID, lalu nama kategori. Nama kategorinya itu seperti makanan penutup, makanan pembuka, dan lainnya. Terus di sini kalau kita misalnya mau coba tambahkan kategori menu, jadi kita tinggal tambahkan, misalnya kita bisa tulis dessert atau breakfast atau sarapan pagi. Kita tinggal mencet tambah, maka akan muncul di bagian bawah. Seperti itu. Baru kalau di editnya, tinggal mengganti dengan misalnya akan siang. Maka akan langsung terganti di dalam nama kategori. Lalu jika dihapus, tinggal
klik hapus. Oke, maka akan hilang ya. Selanjutnya kita akan pindah ke detail pesanan. Nah, di detail pesanan ini isinya ada detail pesanan, ID pesanan, menu, harga per item, dan jumlahnya. Di sini kita tambah detail menu misalnya. Nah, di sini kita tulis ID pesanan. ID pesanan ini bisa sembarang ya kita tulis. Misalnya nomor 9. Nah, terus dipilih menu. Nah, menu ini untuk di menu ini harus menu yang sudah terdaftar di dalam tabel menu. Misalnya kita pilih bakso. Nah, lalu untuk harga per itemnya misalnya kita patok harga 25.000. Nah, lalu jumlahnya adalah 25.000 karena dia hanya melakukan satu pemesanan. Maka hasilnya langsung seperti ini ya. Untuk bagian editnya dia tidak jauh berbeda dengan kategori menu tadi. Nah, misalnya kita ganti jadi 10. Lalu update. Kita ganti jadi 7 aja mungkin. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya kalau hapus tetap sama ya seperti detail menu tadi. Oke, lanjut. Kita lanjut ke meja. Nah, di meja ini di dalam tabel meja ini di pesanan tidak bisa memasukkan ID meja jika ID mejanya tidak ada di daftar meja. Jadi, jika kita ingin menambahkan daftar ID meja baru, kita harus mendaftarkan tambah meja baru. Nah, di sini misalnya kita tulis nama mejanya 5. Nah, maka akan muncul ya ID mejanya 5 dengan nomor meja 5. Terus kalau editnya tetap sama ya seperti di kategori menu tadi, tinggal masukkan nomor meja. Misalnya kita ganti jadi 4. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini kita masuk di staf restoran. Di sini tinggal kita tambahkan. Di sini kita misalnya kita ganti nama Semau. Posisinya dia menjadi staf marketing. Kita tambahkan. Di sini sudah ada di sini ada Semau, jadi di sini posisinya marketing. Jika kita mau hapus tinggal kita edit dulu. Kita edit staf, berarti kita langsung kita update ya. Tapi kalau misalnya kita mau menghapus yang dari Semaunya itu bisa kita langsung hapus. Berarti di sini sudah terhapus ya datanya dari step yang dari Semau. Kita lanjut. Kita masuk di supplier. Di sini kita tambahkan suppliernya. Di sini kita kasih nama suppliernya Meli. Di sini kontaknya, misalnya kita masukkan aja kontak 0852. Ya langsung kita tambahkan. Di sini sudah ada nama suppliernya, di sini namanya Meli, ada kontaknya sudah. Kalau misalnya mau menambahkan seperti tadi, tapi kalau kita mau kita edit dulu. Baru kita update. Nah, di sini sudah ada kan? Jadi kalau misalnya kita mau menghapus atau misalnya nggak jadi langsung kita hapus saja. Baik, sudah terhapus. Kita lanjut di bahan baku. Jadi kita tambahkan bahan bakunya dulu. Di sini kita mau masukkan bahan baku apa yang mau kita perlukan. Misalnya kita masukkan di sini telur. Stoknya kita pilih 5 kilo. 5 butir. Baru kita tambahkan. Di sini sudah termasuk bahan bakunya, ada telur, ada 5, terus kita edit dulu. Baru kita update. Nah, kalau kita mau misalnya kita nggak jadi, berarti kita langsung hapus saja. Di sini sudah terhapus ya yang nggak jadi. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang laporan keuangan di database kami. Baik, di sini yang pertama kita coba untuk tambahkan laporan keuangan. Nah,
untuk laporan keuangannya itu sendiri kita coba nomor 7. Nah, untuk pendapatan untuk tanggal laporannya itu bebas anggapan tanggal 12 bulan 12 2021. Nah, untuk pendapatannya sendiri kita kisarkan seharga 1 juta. Setelah itu kita tambahkan atau kita input. Nah, di sini tertera ya untuk ID laporan, tanggal laporan, dan pendapatan laporan. Jika seandainya ada kekeliruan, kita bisa edit. Untuk editnya kita tekan edit. Kita bebas di edit ini, kita bebas untuk edit laporan keuangan, tanggal laporan, atau pendapatan. Tapi untuk laporan keuangan dan tanggal laporan saya samakan saja seperti yang tadi, yaitu laporan keuangan 7, tanggal laporan juga yang tadi, LATS 12/12/2021. Nah, untuk pendapatan coba kita ganti jadi 100.000. Nah, bisa ya. Dan jika seandainya untuk laporan ini ingin kita hapus, bisa kita hapus. Maka datanya yang dihapus telah hilang. Lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang tentang detail pembayaran. Jadi untuk pembayaran, yang pertama kita lihat dari pembayaran, sama seperti yang tadi, kita bisa menambahkan pembayaran. ID pembayaran kita 5. ID pesanan itu bisa 5. Maka status pembayaran itu kita anggap lunas. Nah, kita tambahkan. Kita ulang kembali untuk ID pembayarannya. Kita kasih angka 2. ID pesanan juga kita kasih angka 1. ID pesanannya 1. Dan untuk status pembayarannya ini di kategorinya adalah lunas. Kita ulang lagi untuk ID pembayarannya. Ya, ID pembayarannya kita ganti 1, ID pesanan 1, status pembayaran belum lunas. Ya. Kita bagian di bagian promo. Ya. Di promo ini kita bisa nambahkan kategori promo yang ada di restoran tersebut. Yang pertama di sini tertera ada Lebaran dan Tahun Baru. Untuk diskonnya. Nah, bisa Oke, baik, saya akan lanjutkan. Di sini adalah tabel dari ke-12 tabel dari sistem informasi restoran kami. Ini bisa dilihat, yang pertama ada tabel pelanggan, meja, user, supplier, bahan baku, laporan keuangan, menu pesanan, detail pesanan, dan lain-lain. Nah, bisa dilihat, ini ada 7 tabel yang saling terhubung. Pertama, di sini yang paling banyak terhubung adalah pesanan. Pesanan ini terhubung dengan pelanggan menggunakan ID pelanggan. Lalu pesanan juga terhubung dengan meja melalui ID meja. Lalu kemudian terhubung juga dengan pembayaran dengan ID pemesanan. Lalu terhubung juga yang terakhir dengan detail pesanan melalui ID pesanan. Nah, lalu sedangkan di sampingnya detail pesanan ini terhubung kedua, yaitu ke pesanan dan juga ke menu. Di menu dia terhubung melalui ID menu. Lalu dari menu terhubung juga ke dua tabel, yaitu pertama dengan tabel detail pesanan, lalu yang kedua dengan tabel kategori menu. Nah, lalu untuk codingannya, sini ada CLUD dari ke-12 tabel yang telah kami buat tadi. Ini ada staff, segala macam. Ini adalah CLUD dari ke-12 tabel yang kami buat. Dan ini adalah bagian headernya.
Kemudian ini untuk halaman home yang menampilkan ke-12 tabel. Kita lihat tabelnya ada di. Selanjutnya ini adalah contoh dari ini untuk menyambungkan dari database ke web tersebut. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Penny. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.